innani anallah la ilaha illa ana ya fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Tidak Tuhan kecuali aku, karena itu sembahlah akan aku. Dengan apa? Dengan cara mendirikan sholat. Karena orang yang sholat itu adalah orang yang mengingat aku. Lalu ditafsirkan, cukup ingat adzan itu sholat asar, tidak perlu syariat dengan sholat. Cukup ingat saja, karena Allah kata, aqimis shalah li dzikri. Dirikan sholat itu karena sebab untuk mengingat Allah. Berarti kalau sudah ingat, berarti sholat. Karena hakikatnya sholat adalah ingat. Orang yang tidak sholat tidak ingat kepada Allah. Berarti kalau sudah ingat, berarti sholat. Ya sudah, tidak sholat, tidak apa-apa, yang penting ingat. Ini kalau nafsirkan orang seperti bodoh seperti ini, dan membodohi orang Islam, wajib kamu perangi ini. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وقال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين lahumul haq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Kebanyakan ahli kitab mereka itu menginginkan agar kamu kembali kepada kekafiran setelah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maunya mereka. Itu orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Wa aslamu ala yadaih. Mereka itu berjabat tangan mengucapkan syahadat kepada baginda Muhammad SAW dari orang-orang kafir Quraisy. Itu orang Yahudi, orang Nasrani tidak berkehendak seperti itu. Seandainya mereka bisa mengembalikan orang yang beriman kepada Rasulullah, di waktu itu mereka minta bayaran berapa, mau dikasih. Kalau mereka miskin, minta kekayaan, akan diberi. Kalau mereka tidak punya jabatan, mau minta jabatan, dikasih. Padahal di waktu mereka Yahudi tidak mendapatkan apa-apa. Di waktu mereka menjadi orang Nasrani, dia tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi setelah berbondong-bondong masuk Islam kepada Rasulullah, dengan mengucapkan syahadat atau syahadatain, maka orang-orang kafir Quraisy yang kaya-kaya itu berkehendak supaya kamu itu kembali kepada kekafiran. Itu mau mereka. Nah, sampai di sana kekafiran orang-orang Yahudi dan Nasrani itu bukan berhenti di sana. Karena sahabatnya, karena keluarganya masuk Islam, lalu cemburu kepada Muhammad Rasulullah dan ingin mereka kembali kepada kekafiran, mereka akan bayar berapapun saja dia minta. Tetapi ini bergulir sampai sekarang. Kebencian mereka kepada orang beriman sampai sekarang. Kenapa? Ghillan lilladzina amanu. Karena ada kedengkian di dalam hati mereka kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu kamu harus bersatu. Bagaimana caranya mengangkat harkat martabat daripada Islam itu sendiri. Makanya kalau ada apa-apa, ada pengajian, sebut cepat, rangkul, bantu, supaya kamu tak terkikis imanmu itu.
Kalau iman itu terkikis karena kebakhilan kamu, tidak ada artinya. Kamu tidak punya apa-apa di akhirat. Ya, itu. Katanya Nabi seperti itu. Makanya para sahabat itu datang kepada Rasulullah ketika orang kafir yang berbondong-bondong dan orang-orang yang miskin ataupun orang kaya yang masuk kepada Islam, dia meninggalkan harta bendanya, keluarganya, orang-orang di sekitar Nabi Muhammad tidak diam, dibantu mereka. Dikasih rumah, dikasih pekerjaan, sampai mereka tidak menjadi miskin terlantar karena sebab keislaman mereka, karena ditinggal oleh orang keluarga-keluarga kafir mereka. Seperti itu caranya. Jadi menghibur hati sesama Islam itu termasuk salah satu dari perjuangan kita sebagai Islam yang beriman. Jangan diam, jangan masa bodoh. Apapun saja yang bisa kita dipersiapkan oleh Allah untuk membela agama, ya, membela dinul Islam, maka dakwah itu bukan urusannya kiai, bukan urusannya ulama, bukan urusannya habaib. Kita semua punya kepentingan dan berkepentingan untuk itu. Dakwah ini untuk kita bersama. Ya, bukan untuk dari haib saja. Kamu juga berperan penting, apalagi bagi kamu yang kaya-kaya, penting untuk memperjuangkan harta untuk mendukung, menyokong apa? Kemaslahatan agama Islam. Kalau di Kalimantan itu, kalau ada pengajian, aduh ratusan ribu dikasih makan semua. Itu tiap Rabu, tiap Sabtu, tiap Minggu. Ratusan ribu orang kan? Nggak bisa. Karena orang kaya-kayanya itu tidak diam. Makanya guru IJ itu diam saja. Kenapa? Karena yang mengurusi makan itu bukan guru, tapi sekitar rumah-rumah di sekitar guru IJ. Luar biasa itu guru IJ. Yang fotonya sama Ustaz dulu tahun 99 itu. 99 itu. Itu besar itu. Ratusan ribu. Sekarang di sini pengajiannya sampai di pasar, di alun-alun itu ada orang. Di Wonosari itu ada orang. Jadi kalau waktunya jam 3, kamu berangkat jam 3, tidak dapat tempat kamu. Yuk pinggir sok-sok tuh men. Di gang-gang, di selokan, di dekat selokan itu ditutupi teker, toju sana kamu. Tidak ada tempat sudah. Apalagi mau duduk di masjidnya tidak bisa. Kecuali para habaib-habaib itu yang memang dipersilahkan sama mereka semuanya kompak. Karena mereka pencinta dzurriyyat Rasulullah, Kalimantan itu. Jadi kalau ada orang habaib masuk sana, kapanpun saja, walaupun terlambat, tetap di depan. Kenapa? Karena mereka menjunjung tinggi para habaib. Akhirnya Pak, mulia semuanya, kaya semuanya, ahli ibadah semuanya. Kenapa? Karena yang disunjung itu adalah darahnya daging Rasulullah. Itu namanya cinta. Berak cinta melawan berak bentak. Tak ada perjuangannya, ya sudah. Kan sana kamu. Cintamu itu cinta palsu, maksudnya begitu, katanya Nabi. Jadi yang namanya cinta itu bi amwalihim wa anfusihim. Dengan jiwa dan hartamu. Untuk berperang, jiwa dan harta. Jiwanya berperang, hartanya diambil, dibagi-bagi. Untuk apa? Berperang. Kalau dia punya senjata, dibelikan senjata. Kalau dia punya sangu, dikasih sangu. Untuk apa? Berperang. Membela agama Allah. Kamu itu tidak disuruh berperang. Berperangnya kamu itu apa? Aduh, mari kita bersama-sama ungkap semua itu kemauan kamu, jihadnya kamu dengan apa? Dengan pengajian-pengajian seperti ini. Dukung, dongkrak. Itu apa? Habib kan sudah bilang, Habib itu menggerakkan hatimu. Jika kamu keluarkan, ya itu yang ada padamu dan akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kamu itu ya meminta. Tidak perlu minta kepada Allah itu. Kalau masalah rezeki itu dapat minta, sebenarnya begitu. Cukup bersedekah, kamu akan diberi ganjarnya 10 kali lipat. Tidak usah ngomong, tidak usah. Kalau tangan kanan kiri, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Itu hebat itu. Orang hebat seperti itu dan tidak perlu diungkap. Diam saja. Ya, seborah Habib. Seperti itu. Sudah memberi, mesti sekejap seborah. Kan akhlak itu termasuk. Ya.
Ya itu tanda-tandanya orang beriman. Nah, ketika orang-orang kafir itu menghendaki ya saudara-saudaranya yang masuk Islam itu akan dikembalikan kepada kekafiran, kalaupun dia akan menghabiskan hartanya, dia mau. Itu mereka memperjuangkan saudaranya supaya tidak masuk Islam. Kenapa? Karena mereka dengki kepada orang beriman. Nah, sekarang kamu itu seorang beriman, Islam yang beriman, apa yang kita kiat-kiatnya diperjuangkan? Nah, pengajiannya kamu itu sendiri, mahatnya kamu sendiri. Ya, ini kan termasuk salah satu daripada caranya baginda Rasulullah SAW itu menggerakkan hati kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi Muhammad yang bisa menjadikan gunung itu emas dan tidak perlu sumbangan kepada sahabat. Kenapa Rasulullah tidak minta langsung kepada Allah, ya Arab, datangkan kepadaku begini-begini supaya saya bisa menyumbang sahabat-sahabat bisa masuk Islam? Tidak. Justru yang masuk Islam itu yang menyumbang kepada Rasulullah. Nah, ini jalannya, perjuangan. Bukan gurunya yang mengajar, yang mengadakan ininya, yang mengadakan. Jadi muridnya, jadi sahabatnya tidak ikut campur. Tidak begitu. Coba di kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Bagaimana? Sahabat itu diminta untuk mengorbankan dengan apa? Jiwanya dan hartanya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang yang berjuang mengorbankan dirinya dan hartanya, itulah orang yang sebenar-benar bertakwa. Itu benar itu. Menurut ucapannya, kalian lima tapulu nama lah taf'alun. Arapun tak ngocak, perak nyoro, tapi tak nyompong. Gitu. Caranya seperti itu, perak ngocak, udah ocak caur manu, tapi tidak bergerak. Para sahabat itu bergeraknya bagaimana? Datang ke Sina Umar, datang kepada Rasulullah, bagi separuh daripada hartanya. Ya Rasulullah, ini untuk Islam. Apa yang kau tinggalkan Umar untuk keluargamu? Tidak ada. Ya, tinggal separuh ya Rasulullah aku yang ada di sana. Oh, mudah-mudahan yang diberikan barakah, yang ditinggal barakah. Ya. Ngelihat seperti itu, datang Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasulullah, ini harta saya, aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau tinggalkan ya Abu Bakar untuk istri dan anakmu? Tidak ada lagi Allah, cuman ini yang kau pakai. PC miliaran bagi ke Rasulullah, para kelambi dan sarung, benggon. Benggon kepi jual. Itu mulai tadi ada benggon. Itu Sayyidina Abu Bakar. Itu percontohan. Orang yang namanya cinta itu mendukung perjuangan daripada Rasulullah SAW. Nah, ulama itu warasatul anbiya. Seperti itu. Kalau kamu ingin tahu yang sebenarnya, bukan tidak bisa Rasulullah. Aku tidak perlu sumbangannya kamu. Ya enggak. Kenapa? Karena aku bisa. Ya Arab, datang pesek. Ya Arab, datang emas. Ya Arab, bisa. Rasulullah maha bisa. Kenapa? Karena kekasih Allah. Tapi kenapa tidak berbuat seperti itu? Kenapa kita mesti minta sumbangan kepada sahabat untuk membela agama Islam? Supaya kamu itu bergerak dan berjuang. Membela agama Allah dengan hartamu dan jiwamu. Paham? Nah, katanya Allah, ulaika. Karena digerakkan oleh Rasulullah, ulaika. Langsung distempel sama Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar bertakwa. Kalau kamu ingin tahu, maksudnya begitu. Jadi orang cerai itu tidak ada tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya seperti itu. Kenapa? Karena yang dermawan itu, yang berjuang fi sabilillah itu adalah orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Ya, itu. Jadi gerakan-gerakan seperti ini memang baiknya dakwah itu dari kalangan murid yang artinya istimewa. Istimewa yang bagaimana? Yang bisa membangkitkan semangat perjuangan dan dakwah. Kalau sekarang dakwah, perjuangan kamu di dakwah, bukan perang. Ya, tidak kita perang. Tidak boleh perang sudah kan sudah damai semuanya. Tidak perlu harus dengan anarkis macam-macam. Dakwah tidak seperti itu. Kalau sekarang, ya. Kenapa? Karena di Indonesia ini kafir
dhimmi yang tidak nyala-nyala sama kita. Bawa dia kepada apa? Kepada Islam. Bawalah dia, dakwai mereka kepada Islam. Dengan apa? Dengan lemah lembut. Ya, dengan kasih sayang. Bil hikmah wal mau'izatil hasan. Dengan hikmah. Kalau tidak bisa sekarang, besok. Tidak bisa besok, terus begitu. Sampai bisa. Karena yang namanya nasihat itu kalau tidak bisa sekarang, besok bisa. Seperti itu. Jadi merasakan apa yang pernah dirasakan di waktu mereka lalai, lalu dia mencapai kepada titik kalimatnya, bila mana rasa itu, kalimat itu dikembalikan, diperdengarkan pada masa-masa yang akan datang. Coba contoh. Kalau ada anak-anak kecil seperti Abu Bakar, kasih es krim. Ya. Mari es krim kecil, sekarang umur 5 tahun. 10 tahun kasih es krim. Dia ingat, Abah pernah dulu kasih saya es krim. Kenapa? Karena sudah dirasai 2 kali. Kalau misalkan yang pertama itu tidak berterima kasih, tidak merasakan nikmatnya, ketika 2 kali dia merasakan nikmatnya, es krim itu enak. Pernah Abah kasih dulu. Iya enggak? Kamu yang masih kecil, mainnya kamu semuanya tahu. Ingat. Ketika apa? Ketika kamu dewasa. Tapi ketika kamu masih kecil, ingat. Tidak ingat. Sama nasihat begitu. Nasihat kalau sekarang tidak manfaat, diharap nanti yang akan datang akan manfaat. Yang penting diperdengarkan. Yang penting kamu duduk, dengar, melihat, memperhatikan, memahami, dan mengaplikasikan. Walaupun tidak sekarang, diharap yang akan datang bisa menjadi orang baik. Itu dakwah. Nah ini hati dijunjung tinggi. Kalau kamu sudah merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, maka bawa orang lain itu, ayo supaya kamu nikmat juga. Yang namanya nikmat itu bukan kerja, bukan dapat duit. Orang yang banyak duitnya itu bingung. Kadang-kadang seperti itu. Kenapa? Di dalam hatinya kosong. Tidak ada keimanan dan ketakwaan. Orang Amerika, orang kafir-kafir yang di Amerika, yang di Cina, yang di mana saja, itu kaya-kaya semua. Tidak kekurangan duit. Tapi mengapa mereka paling banyak bunuh diri? Bingung mereka. Karena hatinya kosong. Berapa banyak orang miskin di Indonesia yang merasa bahagia hidupnya. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada takwa. Seperti itulah garis besarnya. Makanya kamu itu syukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dan syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, Allah akan tambah nikmat itu kepadamu. Paham? Nah, kenapa beb bisa terjadi semacam itu? Ketika dia sama-sama kafir, dia tidak membantunya, saudaranya tidak membantu tetangganya, tidak membantu kaumnya. Tetapi kalau kaum itu atau saudaranya dia ingkar dan mengingkari kekafiran, masuk kepada Islam, lalu dia akan memberi sesuai apa yang dia mau. Itu karena sebab apa? Katanya Allah SWT, hasadan min indi anfusihim. Karena sifat dengki yang ada pada sisi jiwa mereka. Itu hasad yang di sini. Tapi yang di tempat lain, ayat yang lain. Kenapa begitu ya Allah? Karena apa? Ghillan lil ladzina amanu. Karena mereka itu punya kedengkian kepada orang yang beriman. Sakit hati. Ya sudah, kalau sudah dikasih iman, tidak mau orang beriman itu masuk ke murtad lagi. Kenapa? Merasakan nikmatnya. Walaupun dibakar, walaupun ditindas seperti Aswad, Bilal bin Rawaha, ditindas batu besar kepalanya, suruh bilang, kembali kamu kepada kafir. Ahad, Allahu ahad. Mati dalam keadaan tertindas seperti itu. Berdesa ekolog, berdesa yoper, tapi merasakan nikmatnya. Kenapa? Nah, kullu nafsin dhaikatul maut. Setiap orang yang pernah hidup pasti merasakan. Namanya rasa itu menikmati. Tambah disakiti bukan tambah pergi kembali kepada kekafiran, tapi dirasakan. Inilah nikmatnya iman. Ketika ditindas, disakiti, malah dipertontonkan oleh Allah. Ini surgamu, ini tempat kedudukanmu nanti di akhirat. Mau kembali kepada kafiran? Tidak mau. Tambah ditindas, cepat, tindas lagi. Kalau perlu bunuh aku. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena sudah merasakan nikmatnya akan berjumpa dengan Tuhannya. Itu orang beriman. Kira dunia melolong. Dunia mereka kepek mati.
Kan nggak itu, tidak ada artinya. Yang kita tinggal tidak ada artinya. Yang ada apa? Yang bersama kita adalah pahalanya. Ketika kamu diperdengarkan, kamu merespon, lalu kamu aplikasikan, maka nanti tunggu tanggal mainnya, pemberian dan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah tafsirannya daripada iman itu tadi. Jadi kenapa mereka ingin mengharap orang kafir itu yang masuk Islam kembali kepada kekafiran? Alasannya satu. Karena apa? Karena mereka itu ada hasud, iri, dengki di hati mereka. Mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Setelah datang kepada mereka kebenaran. Artinya Al-Qur'an sudah datang, Rasulullah sudah berjumpa dengannya, lalu memberikan tausiah kepada mereka, mereka tidak mau. Sedangkan para sahabatnya atau keluarganya masuk Islam dan mereka tidak mau kembali kepada itu. Paham? Jadi sampai kapan? Sampai sekarang. Kalau orang kafir itu benci kepada orang muslim itu sampai sekarang. Nah, kiat-kiatnya kita tertindas di dunia ini kenapa? Karena kekafiran mereka. Tapi kalau orang Islam menunggu, sifatnya menunggu. Jangan kamu seperti di orang kafir yang ada di Indonesia. Jangan kamu perangi orang kafir di Indonesia itu. Kenapa? Karena itu demi kafirnya yang tidak nyala-nyala sama kita. Tidak boleh diperangi. Kalau kita pun 90%, 1% orang kafir, jangan nikmati. Ya. Biarkan mereka hidup. Karena itu adalah hamba saya. Jangan kamu hukum. Kecuali mereka memerangi kita, perangi. Wajib. Kenapa? Membela diri. Bukan menjaga diri, membela diri. Tapi masalah iman dan takwa, bukan bela, jaga dirimu. Gu anfusakum. Jaga dirimu. Jangan sampai kamu punya lesan tapi tidak bersopan santun kepada yang lainnya. Punya perbuatan tapi tidak sesuai perbuatan dengan nabinya. Makanya berkatalah yang baik atau berbuatlah yang baik, kalau tidak bisa diam saja. Sekarang kan medsos ini kan membuat fitnah. Nah, supaya kamu tidak terkontaminasi dengan fitnah, jangan membuat fitnah. Paham? Nah, kalau seperti ini pelajaran itu yang bisa diambil manfaatnya. Kenapa? Ini dakwah, ini nasihat, ini pelajaran, ini didikan. Untuk mensucikan hati supaya kita mau kembali kepada Allah. Ini dikatakan setelah datang penjelasan kepada mereka kebenaran itu. Kalau sudah kebenaran datang, ja'al haq wa zahaqal batil. Kalau sudah datang kebenaran, maka yang batil itu musnah. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya yang batil itu akan binasa. Lenyap dari permukaan bumi. Tapi kenapa masih ada? Yaitu ujian. Tidak kelihatan itu hak kalau tidak ada kebatilan. Tidak berarti itu imam kalau tidak ada makmum. Iya, betul. Oh, itu imam tuh. Imam mana? Dikatakan imam karena sebab ada makmumnya. Walaupun satu orang, ada imam, ada makmumnya. Tapi kalau orang sholat sendirian, bukan imam, sholat sendirian. Makanya tidak ada artinya itu imam, pangkat dan jabatan imam itu kalau tidak ada makmumnya. Sama seperti Habib sekarang ngajar, kamu yang mendengar. Ya, kalau yang ngajar itu tidak mendengar, dibilang gila Habib itu. Bukan dai, bukan guru, bukan ulama. Udah gila. Kenapa? Karena berbicara yang diperdengarkan pembicaraan itu tidak dimendengar, tidak dimendengar. Udah gila orang. Kenapa itu Habib itu kok berbicara sendirian teriak-teriak padahal tidak mendengar? Biasa itu. Dari kemarin seperti itu. Kira-kira nyaman tak nyaman kita yakin? Nyaman. Udah gila. Pak. Kenapa? Berbicara lantang, berbicara amal ma'ruf nahi munkar, tapi yang mendengar tidak ada. Udah gila. Dibilang gila. Kenapa? Ya karena itu. Jadi dibilang ulama karena sebab apa? Bisa berbicara benar, diperdengarkan yang benar, dan yang datang adalah orang yang mau mendengar. Terjadilah prosesi daripada belajar mengajar. Tahu bahwa ini guru, ini murid. Paham? Ya. Ini benar namanya. Yang namanya benar itu bagaimana akan diterjemahkan? Jadi kalau Allah SWT cinta kepada kebenaran, menurun kebenaran kepada Rasulullah SAW, dan disampaikan kebenaran, maka maka jelaslah mana yang benar dan mana yang batil.
Kalau tidak ada siang, ya, kamu tidak akan tahu malam. Dan jika tidak ada malam, maka kamu tidak akan tahu siang. Beda orang laki bini itu karena sebab lain jenis. Kalau sama jenisnya, mana si laki, mana si bini? Laki kepin itunya nih. Ada orang bini. Tahu kamu orang bini? Kamu tahu orang perempuan tuh begini. Mana? Mari coba tahu. Kenapa? Karena ada buktinya. Jadi adanya di Al-Quran itu relevan sepanjang zaman. Apapun yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran semuanya benar. Nah, ketika kebenaran ini datang kepada Rasulullah, wazahaqal batil. Yang batil itu, yang mengada-ngada itu adalah musnah dan tidak berharga. Kenapa kebatilan itu tidak berharga? Karena dia mengungkapkan sesuatu yang tidak semestinya, yang tidak sebenarnya. Sehingga apa? Kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Tetapi kalau di Al-Quran semuanya benar dan tidak perlu dicari tahu tentang masalah ada kesalahan di sana. Kenapa? Karena semuanya ada firman Allah SWT yang maha benar. Paham? Fa'fu wasfahu. Karena itu maafkan dia. Ya. Dan maafkan dan apa? Biarkan saja mereka bergelimang dengan dosa-dosa, dengan kekufuran mereka, kemaksiatan mereka, biarkan saja. Katanya dia itu begini-begini, biarkan saja. Ya, biarkan saja. Hatta ya'ti Allah bi amri, sehingga datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk diperintahkannya perang atau mengintimidasi mereka. Bagaimana caranya mengintimidasi? Ada orang yang membaca Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, tapi tafsirnya salah, mau dibiarkan. Ada orang yang baca Al-Quran, tapi Al-Quran sekedar untuk merusak orang Islam. Ada banyak. Kadang-kadang mensyariatkan Islam, ngambil dari Al-Quran, tapi menyalahi tafsirannya. Seperti apa, Beb? Aku yakin dalam Al-Quran, innani anallah, la ilaha illa ana, ya, fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Tidak Tuhan kecuali aku, karena itu sembahlah akan aku. Dengan apa? Dengan cara mendirikan solat. Karena orang yang solat itu adalah orang yang mengingat aku. Lalu ditafsirkan, cukup ingat adzan itu solat asar, tidak perlu syariat dengan solat. Cukup ingat saja, karena Allah kata, aqimis shalah li dzikri. Dirikan solat itu karena sebab untuk mengingat Allah. Berarti kalau sudah ingat, berarti solat. Karena hakikatnya solat adalah ingat. Orang yang tidak solat tidak ingat kepada Allah. Berarti kalau sudah ingat, berarti solat. Ya sudah, tidak solat, tidak apa-apa, yang penting ingat. Ini kalau nafsirkan orang seperti bodoh seperti ini, dan membodohi orang Islam, wajib kamu perangi ini. Ini bukan ulama ini, paham? Kan ada seperti itu. Ada Roy dulu, petinju, nafsirkan Al-Quran. Boleh saja, karena Allah itu maha mengetahui semua bahasa. Cukup kamu itu dengan niat, solat. Ya, kalau di dalam Al-Quran, di dalam hadis mengatakan, kalau kita sholat, di awal di takbiratul ihram dan di akhir di salam, itu tidak apa-apa dibahasa Indonesiakan, supaya tambah mantap hati kita. Coba bayangkan kalau itu terjadi dan diikuti oleh manusia, gimana rusaknya nih cara ajaran Rasulullah SAW. Ya, seperti sholat harus diterjemahkan. Allah Maha Besar. Ya, kan tidak sama. Orang yang betul baca Allah Maha Rajul, Allah Maha Gede, kan tak ada, tak seragam. Nah, kalau ini diikuti sama orang-orang Islam yang bodoh, kan rusak ini. Makanya kalau mau belajar itu betul-betul kepada orang yang alim, yang benar-benar alim, alama, yang ngerti tentang masalah kedudukan Islam dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Yang kita bisa dibawa kepada jalan Allah dan Rasulnya sesuai dengan apa? Kehendak Allah dan kehendak Rasulullah. Jadi kita tidak berkehendak. Kalau kamu ingin berkehendak, berkehendaklah sesuai dengan kehendak Allah. Jelas? Karena itu biarkan mereka. Sampai Allah menyuruh kamu
untuk memerangi mereka. Ditegur tentang masalah ini, keimanan. Ya, tidak mau. Biarin dulu Muhammad. Maafkan dia dulu. Nanti aku akan perintahkan sewaktu-waktu untuk kamu perangi mereka. Sehingga tidak ada di dunia ini orang yang tidak bersyahadat. Seperti itu. Kalau sudah bersyahadat, itu adalah saudaramu. Walaupun dia Cina, walaupun dia orang Barat, India. Pokoknya dia bersyahadat saudara kita. Nah, makanya itu Mekah Madinah itu ikutnya Haramain. Ya tak? Tidak boleh ada pembunuhan di sana. Kenapa? Semuanya harus Islam yang beriman kepada Allah. Di sana saja. Karena Allah yang berkehendak di sana, Haramain. Tapi yang lainnya, ya paham. Allah tidak menyuruh dunia ini, Bondowoso ini semuanya Islam. Ya, la na'maluna lakum dinukum waliyadi. Terserah. Nah, karena itu bebas lah. Mau jadi apa bebas, mau jadi kafir, mau jadi munafik, mau jadi baik, beriman, bertakwa, atau menjadi orang maksiat, bebas. Nanti mereka akan dimintai pertanggungjawabannya masing-masing. Kamu tidak diminta pertanggungjawabannya orang kafir. Ya. Sehingga kamu memaksakan diri untuk menjadikan orang kafir itu masuk Islam. La ikrah fiddin. Setelah Rasulullah menyampaikan ini, sudah. Tidak ada paksaan bagi agama. Orang kafir harus masuk Islam. Biarkan dengan sadar, biarkan dengan taufik dan hidayah Allah SWT dan ketentuannya, ketetapannya, kesinambungannya daripada takdir dari Allah SWT. Dia mau masuk Islam atau tidak, itu bukan urusan kamu. Kamu hanya menyampaikan saja. Ya sampaikan. Nabi Muhammad menyampaikan. Tidak ada urusannya. Walaupun pamannya sendiri yang Abu Lahab, Abu Jahal itu kafir, kamu Muhammad tidak diminta pertanggungjawabannya tentang masalah kekafiran mereka. Kamu juga seperti itu. Cukuplah jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau masing-masing ini kalimat sudah dipakai setiap keluarga, selesai urusannya. Cenderung-cenderung orang tuanya tidak peduli dengan anaknya. Anak tidak peduli dengan orang tuanya. Bagaimana dia akan selamat? Bagaimana tidak ada dakwah? Seandainya setiap orang laki-laki itu pemimpin, bagi perempuan cukup orang perempuan itu dapat imam. Sampai ada orang apa? Jadilah apa? Kamu sebagai imam. Mencari orang laki-laki yang bisa menjadi imam. Itu harapannya orang wanita-wanita yang salehah. Dan kalau laki-lakinya tidak bisa menjadi imam karena tidak saleh, bagaimana orang perempuan itu akan mendapatkan imam? Kan begitu. Makanya perlu dakwah. Siapa yang berdakwah? Ulama di sana. Paham? Ulama itu mendakwai mereka yang tidak mengerti atau masih tidak memahami tentang masalah Islam, maka dakwah itu bukan hanya menyampaikan, banyak risikonya, banyak risiko. Tapi risiko itu bagi ulama sudah biasa. Cuman bagaimana kemaslahatan daripada dakwah, pengajian dan sebagainya, ya. Yang harus menyokong itu adalah ya orang-orang kita. Tak perlu kamu menaruh di status begini, tak perlu. Saya tak masuk status, saya masuk ke status bedi orang yang pengajian, kan disnodusin. Pakai status segala. Ya, tak pakai grup-grupan sudah, memalukan. Tidak usah. Cukup rembuk bersama. Apa? Ini ada misalkan ada orang kecelakaan sakit begini, ayo rununan kasih, nah, gitu. Itu namanya apa? Orang Islam, orang beriman kepada Allah SWT. Setiap ada kesusahan harus kita rembuk. Ustaz ini begini, Ustaz begini, ayo sudah, rununan berangkat sana. Seperti itu. Ada orang mati, ayo berangkat sana. Seperti itu. Ringankan beban daripada saudara-saudara kita. Jadi dah. Ruah kuat ruah remuk ya, paham. Nah makanya tepuk siliro tenggang roso itu dari apa? Dari fastabigul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu kuasa atas segala sesuatu.
Kalau kuasa biasanya, kenapa kuasa ada orang miskin, ada orang kaya? Kenapa tidak diberi kekuasaan, kekayaan semuanya? Tidak ada artinya kalau kamu kaya semuanya. Ya enggak? Dan juga akan menderita kalau semuanya kamu miskin. Makanya ada sedekah, ada zakat, ada kepedulian. Kenapa? Karena ada yang mampu menyantuni yang tidak mampu. Yang pintar menyantuni ilmu kepada orang tidak pintar dan sebagainya. Ustadz ini sendiri dibilang kamu, Ustadz ini ulama, orang pintar, benar, jalannya bisa diikuti. Sebenarnya ada Ustadz tidak merasa seperti itu. Ustadz merasa bangga, kamu itu heran Ustadz kepada kamu itu. Jauh-jauh dari desa, dari gunung, toron, jalannya luar biasa. Seperti Pak Imam itu kan jalannya luar biasa itu. Carta belecar Ustadz ke sana. Ini penerepu ke sini. Ustadz setahun sekalian minta setengah tahun atau memberi pengajian diundang. Baru tahu ke tempatnya. Capek. Ya. Tapi tidak ada Ustadz diundang sama kamu karena kamu miskin, Ustadz tidak datang. Misalkan Ustadz disabisi, tidak disabisi, Ustadz ngomong tak sabisi. Ustadz tak butuh kesabisan sambian, tak butuh kebiasaan sambian. Jika kamu itu mendukung, itu dukung kamu sendiri. Saya ini harus berdermawan, saya ini harus berbagi, saya ini punya kewajiban untuk menyokong. Itu kamu kembali kepada kamu sendiri. Makanya segerakan, sebagaimana Rasulullah menggerakkan para sahabat, fastabiqul khairat. Ya, itu karena sebab biar imanmu itu muncul dari dirimu sendiri, tidak pakai di alam-alam, tidak perlu. Ya, tapi dimunculkan supaya kamu bisa berjalan. Makanya kalau ada bayi dituntun terus dikasih sayang bayi, sampai itu tak bisa jalan enggak. Makanya biarkan anak-anak itu pergi. Biarkan dia jalan. Supaya main labu, tina malah labu tepukan. Ketika labu tepukan, dia akan bangkit, ingin apa? Ingin jalan. Sudah jalan, bisa berkah. Andai kata bayi itu tidak dituntun tokok labu tonton terus, dia tak bisa jalan. Artinya biarkan saja. Nyumbang, aduh mak bangkrut, sumbang boleh. Bujin bangkrut, patah ada kapi. Sayyidina Abu Bakar. Apa Sayyidina Abu Bakar itu menderita setelah diberikan hartanya kepada Rasulullah? Jadi khalifah, malah jadi presiden. Jadi raja, jadi khalifah. Tidak ada orang yang dermawan itu tambah bangkrut, tidak ada. Semua tambah dimuliakan. Ustadz itu menyuruh kamu tuh, ayo jadilah kamu orang mulia. Kalau kamu sudah tidak mau, berarti kamu tidak mendengar. Ya, jadi haruslah kamu berangkat dari dirimu sendiri setelah ada nasihat sampai kepada telinga kita. Jelas? Nah, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Karena itu dirikanlah solat dan bayarlah zakat. Solat ini yang harus didirikan, yang harus diperhatikan, yang kita harus ketahui waktunya, dan dengan syarat maksudnya ketika kita melaksanakan solat, mengerjakan solat atau mendirikan solat, ya, dan hendaknya bayar zakat. Dengan apa? Dengan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Kalau zakat itu satu tahun cuma 2,5 kilo. Ya, Ustaz saya begini paling miskin. Saya kocak paling miskin itu TV-nya teloan benggona. Sepeda motor dah lema. Ini Ustaz paling miskin Ustaz. Mister Ustaz. Dah lema tidak miskin. Miskin itu yang namanya orang kalau sekarang bisa makan lakun tak ada dah. Tadi saya katakan itu miskin. Mun sekarang tak ada lakun apa boleh? Itu fakir. Maka berfakir miskin. Mun fakir itu ada saya jual dah. Tadi saya katakan. Mun miskin ibadah. Ya. Mun beri TV atau perot jejer-jejer kondisi TV. Itu miskin. Beb miskin beb itu beb TV not perot. Ini dah kacanya sudah burung. Seperti itu miskin. Kalau fakir itu tadi TV, piring, gue berubah atau gue itu fakir. Nah, dirikan sholat sebagai apa? Sebagai penolong kamu dari apa? Dari kekafiran. Sholat itu ya mencegah kembali kepada kekafiran. Cegah kamu.
wahai orang muslimin yang telah kamu masuk Islam. Dengan apa? Dirikan sholat, bayar zakat. Demikian juga kalau kamu sudah tidak tertindas dengan keluarga karena sebab kamu ingin diiming-imingi lagi kepada kekafiran, cukuplah kamu dirikan sholat, karena sholat itu adalah imaduddin, tiangnya agama. Ustaz sudah sampaikan sama kamu kemarin ya, seperti apa? Ini. Ustaz sudah bilang, ya ini. Kalau misalkan ini ada 5, ya 5 agama ini, 5 Islam tiangnya 5. Kamu tidak puasa, apa tidak haji, kuat ini. Ini kan tiangnya, ya tiang. Tak sholat, tak apa, tak puasa, kuat. Ya, tak haji, tekuk Islam. Ya, tidak puasa karena sakit, karena udur, karena perjalanan, kuat ya. Ya, tidak zakat karena miskin, masih kuat agama. Tapi yang ini sholat ditinggalkan keken. Jatuh. Sholat ditinggal keken agama. Jadi syahadatain itu cek monggo penyanggahnya untuk megang. Bisa megang. Ya. Mendengar ini kan tak kuat. Mendengar ini kuat. Penyanggahnya. Tapi tiangnya Islam. Makanya jangan tinggalkan sholat. Nah, kalau kamu tidak miskin, tidak fakir, ketika kamu punya wajib membayar zakat. Dan tidak ada orang yang diperintah oleh Allah suruh bayar zakat, ya, kecuali orang mampu dan diberi kemampuan oleh Allah. Beb saya badan, beb, karena anak saya itu ada 4, ada 5, beb, anak saya. Kalau 2,5 kg kan sudah begini. Sementara sudah tidak ada yang mau diberi makan. Cara pakai. Ya kalau sekarang. Tidak ada orang yang tidak makan sekarang itu. Makmur, apalagi di Indonesia. Tidak tahu kalau di Ethiopia dan sebagainya. Yang artinya busung lapar dan sebagainya itu memang miskin, fakir. Tapi kalau Indonesia, yang lagi jagung, yang lagi laku tombu dah. Mau aja miskin. Ya kayak males orang Indonesia untuk jadi kaya. Sana. Dosa ke sana. Main sana. Jadi untuk menolong diri kita itu daripada kekafiran, hendaknya jangan tinggalkan sholat. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang bersengaja untuk meninggalkan sholat, dia kafir secara terang-terangan. Nah ini, selamatkan dirimu dari kekafiran dengan mendirikan sholat, menjaga waktu-waktu sholat. Ketika sholat, jaga kehusyuannya, syarat dan masyruutnya, serta rukun-rukunnya. Perhatikan. Dengan sunnah-sunnahnya dan sebagainya. Sampai menjadikan sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin kadingakin. Dan apa saja yang kamu paksakan atau mendahulukan, ya, apa yang kamu dahulukan untuk dirimu untuk berbuat kebaikan, kamu juga akan menemukan di sisi Allah balasannya. Coba, ya, tidak kamu keluarkan kecuali Allah sudah siapkan balasannya kamu. Sebelum kamu memberi, sudah aku sediakan pembalasan untuk kamu. Nah ini bisa diambil, dipelajari, dimaknai atau dipahami ketika kamu bersungguh-sungguh mendermakan hartamu di jalan Allah. Kamu memberi, niat beri, kan Allah lebih. Orang yang bersedekah itu yang artinya ikhlas tidak bakal bangkrut selamanya. Karena Allah sudah menjamin. Seperti itu. Jadi orang yang tidak takut miskin itu adalah orang yang dermawan. Orang yang dermawan itu tidak harus kaya. Ya, tidak harus kaya. Beb kalau sudah kaya, saya akan begini lecek, kerpak. Sekarang itu, waktu yang tidak punya, itu. Nah, ketika kamu tidak punya, kamu berderma, dan kamu sampai masuk kepada kelompok orang-orang yang dermawan,
maka gantinya lebih sampai kamu kaya. Ketika kamu kaya, tidak lupa kebiasaan kamu untuk berderma. Tapi kalau kamu bercita-cita, kalau saya kaya, kalau saya sukses, saya cek, saya akan berderma. Kalau sudah berderma itu ketika kamu miskin, berderma namanya. Sudah kaya, lecek. Padahal kamu tahu, kalau kamu mati, yang ada di rumah itu ditinggalkan semuanya. Tinggal kamu membawa apa? Amal. Kalau baik, ikut amal baiknya. Kalau buruk, ikut amal buruknya. Na'udzubillah bisyari. Nah itu harus pintar-pintar menyikapi hidup ini, ya, supaya kamu itu dimuliakan oleh Allah SWT dengan ayat-ayatnya. Paham? Nah, kamu itu tidak mendahulukan diri untuk dirimu berbuat baik kecuali Allah, di sisi Allah sudah disediakan. Kamu pasti dibalas, itu maksudnya. Paham? Makanya orang yang dermawan itu tidak takut rugi, tidak takut bangkrut. Kenapa? Pasti ada balasannya. Yang namanya pancing ikan itu, ya kailnya cacing, oleh cuko. Pancingannya kecil, bahkan tidak ada harganya. Yang namanya cacing. Tapi saya golek cuko raja. Kalau mancing di tempat yang besar, ya besar. Kamu mancing di pengajian, untuk pengajian, besar. Kalau kamu ngasih orang-orang yang pengemis misalkan, kecil, tidak. Hatta sungai itu harus dipilih. Sungai yang mana yang memberikan ikan besar? Mun mau ke kamu sungainya sungai kayak nengke, oleh mujair sampean, oleh kelemar, kan begitu. Kalau luas seperti apa? Lautan, biasanya kayak ini segini, cukup nggak ini raja. Kenapa? Luas, ikannya besar-besar. Kalau di pinggir kamu udah dapat, ke tengah, jagung nangkung maksudnya. Kiri kelain, 100 kelain, 50 kelain. Oleh sebu kalah sebu ya begitu. Itu bengkir tuh saya kata. Mancing bengkir tase, kira-kira udah cukup. Seperti itu. Mun mancing ke tengah. Laju juga kan. Jagung nangkung. Pepas sekali. Mun mandi etek. Deket dari kata, dia kata mandi. Cabur sekali. Wah. Ini perumpamannya Habib ini sangat mudah bagi kamu untuk menjadi orang yang menjadikan dirimu bisa muraqabah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang taat itu orang yang dipastikan kita setiap diperdengarkan ayat-ayatnya sami'na wa ata'na. Jelas ya? Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah itu terhadap apa yang kamu lakukan tahu. Kamu sembunyi-bunyi memberi kepada orang sedekah dengan tangan kanan kamu, yang kiri tidak tahu, ya tangannya yang tidak tahu. Tapi Allah tahu Allah. Paham? Nah ini yang artinya haruslah kamu jiwai, imani, percaya tanpa ragu bahwa apa yang Allah katakan benar. Paham? Jadi orang yang benar itu tidak takut rugi. Jadi Allah melihat, menyaksikan. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka orang-orang Yahudi itu, ya, dan Nasrani, la yadkhulul jannata mengatakan tidak masuk surga illa man kana hudan aw nasara, kecuali orang Yahudi dan orang Nasara. Itu memancing, ya, orang-orang Yahudi yang masuk Islam kepada Rasulullah, yang sudah bersyahadat, lalu mengatakan tidak masuk surga kecuali orang Yahudi ataupun orang Nasara. Kenapa? Kelompok orang Nasara, kelompok orang Yahudi sudah banyak masuk Islam kepada Rasulullah. Akhirnya apa? Mereka mengatakan tidak masuk surga kecuali orang golongan Yahudi atau Nasara. Jelas? Diabadikan dalam Al-Quran seperti ini.
Tapi sebenarnya kenapa ini dibilang kalamullah? Padahal yang berbicara itu kan orang kafir. Kok dimasukkan dalam Al-Quran? Itu namanya ilham. Allah mengilhamkan kepada orang Yahudi dan Nasrani untuk mengucapkan seperti ini supaya diabadikan bahwa ucapan itu adalah juga dari Allah lewat lisan mereka. Jelas. Sehingga benar-benar ucapan mereka itu ya berkesinambungan nyata dalam kehidupan bahwa mereka mengatakan seperti itu. Kenapa nyata, benar? Bahwa orang Nasrani, orang Yahudi itu mengatakan tidak masuk surga kecuali golongan mereka. Paham? Supaya apa? Supaya saudara-saudara Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam itu kembali kepada agama mereka masing-masing. Tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan mereka, andai-andai mereka. Sebenarnya bukan seperti itu, katanya Allah. Itu kan ucapan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan ya Muhammad, buktikan. Ya, coba kamu buktikan, datangkan kepada kami. Ya, jika kamu itu benar bahwa itu ucapan ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak bisa menjawab ini. Hei orang Nasrani, Yahudi, kalau itu benar tidak masuk surga kecuali golongan kamu, Yahudi atau Nasrani, ayo buktikan. Mana buktinya? Yang dari sisi Allah. Atau kamu punya kitab Taurat, Injil, Zabur, ayo keluarkan kitabnya. Mana ucapan itu? Mereka itu tidak bisa. Nah, untuk apa Allah mengatakan tidak masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani? Supaya Nabi Muhammad bisa membalasnya. Dan balasan ini jadi pelajaran bagi kita bahwa ucapan mereka yang pernah diucapkan kepada Rasulullah sampai sekarang ada dan batal semuanya karena tidak ada alasannya dari Allah atau dari kitab-kitab yang turun kepada mereka, kitab Taurat, Injil dan Zabur. Sudah ada itu kalimatnya. Cuman angan-angan, andai-andai mereka. Bala man aslama. Nah ini dah. Bahkan sebenarnya tetapi orang yang Islam itu wajhahu lillah, yang menghadapkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsinun, sedangkan dia berbuat baik, falahu, maka baginya ajruhu, pahalanya inda rabbihi, di sisi Tuhannya. Orang Islam ini kalau berbuat, pahalanya diangkat setiap hari Kamis. Karena itu Rasulullah puasa hari Kamis, karena supaya diangkat kepada Allah pahala itu setiap minggunya, ya supaya dalam keadaan berpuasa. Alasannya itu. Kenapa kayak ya Rasulullah berpuasa di hari Senin dan di hari Kamis? Hei sahabatku, kalau hari Senin itu tidak tahukah bahwa itu kelahiranku? Iya ya Rasulullah. Kalau begitu saya juga akan berpuasa di hari Senin. Silakan. Tapi tidak mewajibkan karena Rasulullah melaksanakan puasa sunnah karena bergembira hatinya dengan diciptakannya Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul, dia mensyukuri dengan puasa. Dan kenapa ya Rasulullah engkau berpuasa di hari Kamis? Karena aku ingin ya pahala saya itu diangkat oleh Jibril, dihaturkan kepada Allah, saya dalam keadaan berpuasa. Jadi yang dihaturkan apanya? Rohnya, amalnya. Sehingga jelas bahwa Senin dan Kamis itu ada alasan. Kalau Senin itu ada mengagungkan kelahirannya Rasulullah sendiri, itu namanya maulidnya Nabi, atau diberangkatkannya atau disampaikannya pahala-pahala kita di hari Kamis, dan beliau menginginkan ketika diangkat itu pahala dalam keadaan berpuasa. Karena itu bolehlah kamu berpuasa di hari Senin dan Kamis. Kalau Senin mengagungkan kelahiranku, kalau Kamis kamu mengangkat agar terangkat pahalamu ke sisi Allah SWT dalam keadaan berpuasa. Jelas? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan orang-orang yang telah menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik. Menghadapkan wajahnya itu artinya karena wajah ini fungsi yang inti.
Kalau manusia itu tidak ada wajahnya, mati sudah. Tidak. Kalau tidak ada tangannya, dipotong tangannya bisa disambung atau dipakai. Tidak ada kakinya bisa jalan masih. Paham? Tapi kalau sudah tidak ada cedaknya, apa bisa jalan? Karena itu wajah itu dimuliakan oleh Allah. Orang yang menghadapkan wajahnya kepada Allah, bersungguh-sungguh otaknya untuk Allah, berperang untuk Allah, membela agama Allah, itu karena perbuatan otak, perbuatan kepala. Yang mendengar, yang melihat, yang berbicara, semuanya itu organ kepala yang mulia. Makanya berbicara yang baik, sehingga otakmu bisa berbuat baik. Itu di kepala semua. Kalau kepalanya habis, sudah selesai. Makanya yang ada di kepala itu dua-dua. Matanya dua, telinganya dua, lubang hidungnya dua. Otaknya ada kanan, ada kiri. Makanya pertama kali sholat adalah sholat subuh 2 rakaat. Ya. Nah, dada juga tempatnya hati. Duhur 1, 2, 3, 4. Ya. Maghrib seperti kemaluan. Ya, sempak itu kan berarti 3, segitiga. Segitiga berarti maghrib. Isyaknya apa? Ini, kedua lutut dan kaki. Ya. Seperti itu. Jadi kekuatan itu ada di kepala. Oleh karena itu jangan kamu tinggalkan sholat subuh. As-salatu khairum minan naum. Yang mendengar, yang melak mata. Ya, yang berpikir, sekarang sudah waktunya sholat, berangkat, aman. Karena cedak kuat, yang lainnya kuat. Bentuh tak bujung, tak kira. Asar tak bujung, tak kira. Maghrib, isya tak kira. Kenapa? Cedak. Paham? Ya. Nah, orang yang menghadapkan wajahnya kepada Allah, sedangkan dia berbuat baik, selalu berbuat baik. Kenapa harus selalu baik? Karena Allah maha baik. Kalau Allah maha baik, Allah menyatakan hal jazaul ihsan illa ihsan. Bukankah kebaikan itu harus dibalas dengan kebaikan? Dan balasannya Allah bukan satu. Kamu berbuat baik 1, Allah beri 10. Kamu beri 10, Allah 100. Kamu beri 100, Allah 1 juta. Itu janjinya Allah. Jadi jangan khawatir terhadap apa yang Allah sampaikan kepada kita. Jangan ragu. Ya. Dan juga jangan mancing di pinggir-pinggir jalan atau di pinggir-pinggir pantai. Ya, seperti itu katanya Rasulullah SAW. Dan orang yang semacam itu wala khaufun, tidak khawatir. Karena yang berjanji itu Allah. Yang menyuruh taat itu Allah. Yang menyuruh kamu cinta kepada Allah adalah Allah. Yang menyuruh kamu ikuti Rasulullah adalah Allah. Jadi itu muhsin namanya. Orang yang berbuat baik itu tidak khawatir. Wala khaufun, tidak khawatir, tidak takut terhadap neraka. Ya. Tidak juga mengharap kepada surga. Kenapa? Karena orang yang berbuat baik itu akan ditempatkan di sisi Allah pahalanya, dan nanti Allah akan menempatkan diri kita kepada surga supaya berjumpa dengan kekasihmu yaitu Nabi Muhammad SAW dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi fokus saja kepada Allah. Adapun misalkan kalau kamu misalkan tidak butuh dengan surga dan tidak takut kepada neraka, dan kenapa kamu tidak butuh kepada surga? Karena aku butuh surga karena di sana ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain lagi itu tingkatannya. Kenapa kamu tidak takut neraka? Karena bagaimana Allah akan menghukum saya kepada masuk neraka sementara saya adalah ahlul Quran yang suka berselawat kepada baginda Rasulullah. Tidak perlu ditakuti. Paham? Cuman nantinya ketika kamu dihadapkan kepada sirat, katanya tadi berjalan di atas pedang, kamu mikir semuanya. Hafsan mikir, Nabi Adam takut, Nabi Allah Nuh takut, Musa, Isa takut kebin. Rasulullah katakan, ana laha. Aku yang memberi syafaat sekarang kepadamu. Semuanya dikasih syafaat. Nah, makanya jangan andalkan amalannya kamu itu, tapi andalkan cintamu kepada Rasulullah dengan banyak berselawat kepada. Nah, ketika sudah banyak, jangan tinggalkan sholat, lakukan syariat karena sebab cinta.
Kalau sudah cinta itu mudah untuk berbuat taat kepada Allah. Ya. Wala khaufun, tak takut mati. Kalau sudah hidup itu pasti akan merasakan mati. Yang namanya rasa itu dicicipi berapa kali? Sering kali kan merasakan. Coba rasain ini. Gulai ini nyaman apa enggak? Kurang bujen lah. Oh ya, tambah bujen, kelul. Beri saang suguni boleh. Beri saang. Nak geluh. Hah? Coba tambahin koya. Tambahin koya. Nah, ini nyaman. Berapa kali? 3 kali. Jadi kamu misalkan diapakan saja tetap enak. Kenapa? Karena kamu merasakan. Hidup merasakan mati. Jadi mati itu tidak takut. Makanya orang yang jihad fisabilillah bagi orang Islam untuk memerangi orang kafir sama sekali tidak pernah takut. Walaupun berperang itu payah. Ya, penderitaan yang didapat. Tetapi bagi orang yang beriman mereka merasakan nikmat yang luar biasa. Kalau orang yang sudah sampai kepada sana, itulah orang yang beriman dan berbahagia dunia dan akhirat. Itu berperang. Maka luar biasa untuk nyambi mati. Perak. Kamu tidak disuruh mati. Disuruh menghimbau orang. Dan kamu menjadi apa? Menjadi pengayomnya, menjadi bentengnya, menjadi tuan rumahnya. Biar mereka datang dengan kamu berbangga. Alhamdulillah, saya bisa berbagi-bagi dengan mereka. Berbagi dengan ininya, dan Ustaz berbagi kepada ilmunya. Itu namanya gotong royong. Pancasila saja ada apa? Sila ketiga, persatuan Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itu. Kita ini orang Islam tapi tidak. Kalau suruh berjamaah, ayo sudah, kamu Ustaz, imamnya Ustaz. Saya jadi makmum. Tapi kalau disuruh pada masalah ini, zakat, ini, tak ada. Tak berjamaah, repot itu. Yang berjamaah itu semuanya dalam segala hal. Cerai-cerai, dahuluan orang cerai. Madarat kepada diri sendiri ketika diambil oleh orang lain. Kalau kamu misalnya cerai, akan dihabiskan uangmu itu dari jalan yang tidak disangka-sangka. Habis tak tahu bangkrut, kasihan. Pas beda orang yang bilang, saking bilan teh beb. Nah, saking bilan, saking beri teh, apa? Ya, padahal beda. Saking beri. Paham? Jangan seperti itu. Jadilah kamu orang yang kaya hati. Ya, diminta tolong sama tetangga, diminta tolong sama ayah ibu, diminta tolong macam-macam. Bismillah. Beda. Itu kalau kamu tidak ada, bisa beda benar kekeramat, bisa keramat kamu. Kamu tunjukkan kekeramatnya kamu itu dengan apa? Mengorbitkan kebaikan kamu itu kepada Allah. Niscaya Allah akan mencukupi kamu. Oman yattaqillah fahuwa hasbuh. Siapa yang betul-betul takut mengharap kepada Allah, Allah yang akan mencukupi. Siapa itu yang bilang? Allah. Oman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dinalah sepenting dia bisa tolong kada. Mun keluarga kempang. Mun semakin tandi keluarga dia lari sepenting. Kamu bagaimana tina? Ki berzak jual lah, ber TV, ber motor, ber mobil, ber ini. Seperti itu. Itu orang yang beriman. Paham? Jadi orang yang beriman itu tidak punya rasa takut terhadap diri mereka. Walahum yahzanun, dan tidak berduka cita. Kalau misalkan kamu sakit, ketika di rumah sakit ada jenguk, ya, ketika dijenguk pas ngocah, saya sakit itu, dijenguk, kenapa kamu? Saya begini. Katanya dokter, sebulan lagi saya mati. Ya, kira-kira andai kata yang sakit itu kamu, kira-kira kamu takut enggak mati? Takut apa tidak? Ada dokter, kamu sebulan lagi atau seminggu lagi mati. Kamu sakit, masuk rumah sakit. Sudah dah tobat kamu. Kalau mau sholat. Pas bilang sama keluarganya, wahai, kamu siapa?
saya istrinya, kamu siapa? Anaknya, saya pamannya, saya ayahnya, saya ibunya. Sudah dah, kalau dia mau kasih saja sudah. Kenapa? 3 hari lagi ini mati. Kira-kira orang yang sakit ini takut apa tidak? Sudah mati apa belum? Kok takut? Sesuatu yang dibuat-buat. Mun sedekah takut ambil bangkrut, padahal kita sedekah. Ini yang gendeng. Jeng kita sedekah, dah takut bangkrut. Sama ada orang itu. Cuman diiming-iming bilang sama dokter, 3 hari lagi dia mati. Dia takut mati. Kita takut belum mati sudah takut. Padahal katanya Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, merasakan mati. Nikmat mati itu. Kenapa? Karena akan mendapatkan balasan. Ibadahnya selesai. Tinggal akan menuai. Kalau misalkan katanya sekarang ini bulan Rajab, karena aku yakin Rasulullah, barang siapa sudah masuk bulan Rajab, berdoalah sebagaimana aku berdoa kepada Allah. Ayo ikuti Ustaz. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa ballighna Ramadan. Al-Fatihah. Tiga bulan ini mulia. Rajab mulia, Sya'ban mulia, Ramadan mulia. Kalau sekarang bulan Rajab, tentunya kamu harus bercocok tanam. 1 bulan ini bercocok tanam dengan apa? Dengan beristighfar, minta ampun kepada Allah. Dan bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman supaya menjadi subur. Dengan apa? Dengan banyak berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bulan Ramadan adalah bulan menuai, bulan panen. Panen apa? Kamu terbebas dari gangguan setan. Makanya orang yang tidak pernah membaca Al-Quran 30 juz di waktu Ramadan, apa kuat bin Allah? Dia nggak ada tolokan deh, hatam. Ada gangguan. Biasa malam, enggak. Apa aja yang tahajud 2 rakaat, aduh, harus setengah mati. Di bulan Ramadan, 3 ekor rakaat nyaman. Mari 3 ekor rakaat ki apa? Ki ngaji. Ki atadarus cema aja mah. Diberi kekuatan. Lagu laman nyaman aja monggo apa namanya? Alaqo. Tapi ki suruh puasa. Ada masalah. Kenapa? Karena bulan panen. Bulan buah yang bisa dimakan, pahala-pahala. Diambil, dimakan, dikerjakan, diamalkan. Kenapa? Enak. Mana panen nyaman tak nyaman? Makan nyaman, ibadah nyaman, ngaji nyaman, salawat nyaman, si biasa cerai sedekah. Mak bisa lagi tidak sedekah di bulan Ramadan? Karena menuai. Andai kata tidak ada hadiah daripada Allah sebenarnya tentang masalah ini, maka tidak orang baik. Cerai kepin. Maka orang cerai digugah hatinya dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan daripada umat Nabi Muhammad SAW, atau daripada hamba-hamba. Meminta ampun, aku ampuni. Minta rezeki, aku berikan rezeki. Dimana beda orang di bulan Ramadan, di bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, tadi kan lebih anyar. Pasti akan lebih anyar. Sandal anyar, songkok anyar, kepin anyar. Kira dia dari Allah, bulan panen. Padahal tak laku. Bodoh boy. Ya, subhanallah. Mereka karunia daripada Allah dan ini benar adanya. Nanti mau kesukaan sebagai dapat manfaatah. Bijahid wa rasul wa ali wa sahbihi wa azwaji wa dzurriyyati wa al-Fatihah.